kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Blitar. Saya Nurinta Ayu Kristi Handini dari SMK Katolik Santo Yusuf Blitar. Saya Justina Wibianti dari SD Katolik Santa Maria Blitar. Saya Niken Diahikawati dari SDK Santa Maria Blitar. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Justina. Selamat siang Bu Nurinta. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik sekali Ibu kabar saya hari ini. Puji Tuhan. Bu Justina, pada siang hari ini saya akan mengamati Bu Justina ketika Bu Justina melakukan sesi coaching bersama rekan Bu Justina. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya ya Bu. Ya Bu. Di sini saya akan mengamati Bu Justina mengenai satu, mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Nah, tapi saya ingin tahu dulu dari Bu Justina ini ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan dengan aktif dan memberdayakan coaching Ibu. Oke, berarti dari semua aspek. Lalu bagian mana yang nanti Ibu ingin saya fokus untuk amati atau observasi? Begini Ibu, ini pada bagian alur tirta dan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Ibu. Begitu. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Sudah merasa baik atau bagaimana ya? Tolong dijelaskan. Baik, menurut saya itu sudah baik Ibu dalam memberi pertanyaan yang berbobot. Namun seringkali saya masih bingung Ibu dalam mengenai alur tirta yang benar dan baik itu seperti apa ya Bu ya ini. Oh begitu. Ya. Lalu setelah kita melakukan observasi nantinya, Bu Justina mengharapkan apa setelah sesi ini berakhir? Saya mengharapkan semakin dikuatkan dalam alur tirta yang benar. Kemudian yang kedua bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan dan mengatasi permasalahan yang ada Ibu. Begitu. Baik Bu Justina, kalau begitu silakan melanjutkan dengan sesi coaching bersama rekan Bu Justina. Saya akan mengamati dari sebelah sini. Baik Ibu Nurinta, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih kembali Bu Justina. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Justina. Bagaimana kabarnya Bu Niken hari ini? Puji Tuhan, saya sehat. Bu Justina sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini saya sehat juga. Bu Niken, akhir-akhir ini saya melihat Bu Niken itu kelihatan murung sekali. Apa ada masalah ya Ibu? Iya, itu loh Bu, ada beberapa hal sih yang mengganjal pikiran saya. Ngomong-ngomong Bu Justina, hari ini apa ada waktu ya? Saya kok ingin ngobrol begitu. Saya sangat ada waktu. Mari Bu kita saling ngobrol bersama ya Bu ya. Bu Niken ada masalah apa? Iya, ini loh Bu, saya punya permasalahan terkait dengan kelas saya di 5B. Saya pikir itu kalau nanti saya ngobrol dengan Bu Justina itu saya bisa mendapatkan sesuatu terkait dengan masalah saya tersebut begitu. Oh baik, berarti tujuan hari ini kita itu ada permasalahan ya Bu Niken, mengalami suatu permasalahan ya Bu. Kalau boleh Bu Niken cerita sedikit atau banyak boleh Bu, permasalahan tentang apa ya Bu ya? Iya, begini loh Bu, anak-anak saya kelas 5B itu akhir-akhir ini saya mengamati mereka itu pembicaraan mereka itu kok sudah tidak sewajarnya begitu loh. Jadi mereka itu banyak menggunakan kosakata atau bahasa itu yang dari media sosial, contohnya TikTok atau dari YouTube, dan itu dipraktekkan di kelas bertemu dengan teman-teman itu. Misalkan menggunakan kata-kata anjir, menggunakan kata-kata bacot, bahkan beberapa kali pun saya juga mendengar mereka itu menggunakan istilah-istilah yang hewan begitu loh Bu dalam percakapan
sehari-hari. Oke. Dan bagi mereka itu kalau saya tanya itu kok menganggap itu hal yang biasa begitu loh. Jadi sebagai guru saya kok merasa miris prihatin dengan perkembangan anak-anak begitu loh Bu. Oke, jadi Bu Niken hari ini kelihatan murung dan sangat sedih sekali dengan tingkah laku anak-anak yang sering tadi bersikap, kemudian mengucapkan kata-kata yang kurang sopan begitu ya Bu ya. Iya betul. Oh ya, oh ya tadi Bu Niken saya mendengar Bu Niken itu memberitahu bahwa anak-anak itu mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Menurut Bu Niken, idealnya murid-murid yang ingin Bu Niken itu harapkan itu seperti apa toh Bu? Iya, betul Bu Justina. Nah, sebagai anak sekolah, terutama kelas 5 ya Bu ya, di mana masih tahap perkembangan anak-anak, itu ya memang kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru, ini kita tidak lepas dari perhatian. Kita harus memperhatikan mereka. Nah, kalau mereka mengucapkan kata-kata seperti itu dari media sosial, nah ini kan mereka belum paham bahwa kalimat-kalimat tersebut atau bahasa tersebut itu tidak pantas, tidak sopan begitu. Jadi ya tidak sewajarnya lah mereka itu apa yang mereka dengarkan langsung mereka ikuti, mereka praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, begitu loh Bu. Nah Bu, ngomong-ngomong Bu, apakah Bu Niken itu sudah melakukan untuk mengingatkan anak-anak bahwa itu patut untuk tidak ditiru, sudah apa belum Bu? Iya, setiap hari itu sebenarnya saya sudah Bu. Jadi setiap kali baik, saya mendengar iya. mereka mengucapkan kata-kata seperti itu saya langsung menegur mereka, menasehati, dan juga saya memberi pengertian kepada mereka bahwa kata-kata tersebut tidak patut dicontoh dan juga ditiru. Nah, tapi ya itu Bu, masih saja mereka menirukan karena menganggap hal itu sudah biasa dan menganggap bahwa itu viral. Nah, kalau viral iya, tuh anak-anak kan baik. senang itu Bu Betul. mengikuti itu. Jadi sebenarnya Bu Niken itu sudah memberi pengarahan, mengingatkan kepada anak-anak. Nah, menurut Bu Niken, ketika Bu Niken sudah memberi pengarahan kepada mereka, sudah mengingatkan kepada mereka, dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Bu Niken ini yang sekarang ini untuk mencapai tujuannya Bu Niken tersebut itu? Iya, kalau posisi sekarang ini yang saya rasakan kok masih di posisi 6 ya Bu ya. Oh, yang Bu Niken inginkan itu posisi yang keberapa Bu sebenarnya? Ya paling tidak mendekati angka 10 Bu, berarti ya 9 begitu. Oh iya ya, oke. Kira-kira Bu Niken, apakah ada metode untuk atau cara yang lain untuk rencana Bu Niken ini Bu Niken ingin gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, ini rencana saya Bu ya. Yang pertama itu setiap awal pembelajaran saya bersama anak-anak itu akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas terkait penggunaan bahasa-bahasa tersebut dalam pembelajaran dan juga di luar kelas. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran saya akan memasukkan materi etika sopan santun, budi pekerti untuk mengingatkan mereka terkait dengan kosakata tersebut. Kemudian yang ketiga saya baru ingat Bu, bulan depan itu ada jadwal rutin pertemuan orang tua. Nah, ini saya ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk sosialisasi kepada orang tua terkait penggunaan HP. Karena anak-anak ini kan mendapatkan kalimat-kalimat tersebut itu dari HP, dari TikTok, dari YouTube, nah seperti itu. Jadi saya ingin kerjasama dengan orang tua agar orang tua pun juga tetap mengontrol penggunaan HP anak-anak gitu Bu. Wah, sungguh luar biasa ya usaha dari Bu Niken dan rencana-rencana Bu Niken. Tadi yang pertama membuat kesepakatan kelas, kemudian mengontrol juga tentang HP-HP yang digunakan anak-anak. Kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya, tentunya ini sungguh luar biasa sudah mencakup untuk pembiasaan pembentukan karakter anak-anak untuk menjadi lebih baik Ibu. Iya, betul Bu, terima kasih banyak. Nah, dari rencana-rencana Ibu, kira-kira berapa jangka waktu yang ingin Ibu lakukan itu? Iya, kalau melihat posisi saya sekarang masih di posisi 6 Bu, berarti paling tidak saya butuh waktu sekitar 2-3 minggu Bu Justina. Nah, dalam 2-3 minggu dalam merencanakan aksi itu, Bu Niken ini kan
tentunya punya komitmen ya Bu yang harus dilakukan. Nah, ini bagaimana Bu untuk melakukan komitmen tersebut itu? Iya, untuk komitmen saya ini saya akan kolaborasi dengan teman sejawat dan juga semua dengan warga sekolah. Ini kami akan melakukan pengawasan kepada anak-anak terkait dengan pekerti tadi, budi pekerti, kemudian kosakata-kosakata tersebut. Kami ingin pembiasaan budaya positif tersebut itu terus terngiang di anak-anak sehingga tidak lagi anak-anak itu ikut-ikutan konten-konten atau mengikuti kata-kata viral yang tidak patut ditiru begitu Bu. Jadi terlebih ke pembiasaan sehari-hari budaya positif gitu. Baik, sungguh luar biasa, mantap sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana dari Bu Niken dan komitmen-komitmen yang akan dilakukan itu akan membuahkan hasil dan semoga anak-anak mulai dari budi pekertinya, sikap-sikapnya, perkataannya itu menjadi lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Justina untuk supportnya. Baik, terima kasih Bu Niken, sama-sama. Semangatnya Ibu ini sungguh luar biasa. Saya nanti juga akan menunggu Ibu. Setelah ini kan kita tidak berhenti sampai di sini ya Bu ya. Betul. Tadi ada rencana, ada komitmen, berarti nanti itu ada tindak lanjut dengan evaluasi-evaluasi yang sudah ada begitu Bu. Iya. Kapan kita akan berencana, kemudian kita akan bertemu kembali ya Bu ya. Saya juga merasa lega Ibu bisa menceritakan dari permasalahan Ibu. Saya senang sekali Ibu bisa terbuka dengan saya Ibu. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Justina. Bu Justina sudah meluangkan waktu mendengarkan curhat saya dan juga dari obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan saya begitu. Sama-sama Ibu, tetap semangat ya Bu dalam mendampingi anak-anak dan tetap sabar selalu menjadi ibu bagi anak-anak Ibu. Amin, terima kasih banyak Ya, Bu Justina. lain waktu kita bertemu ya Bu. Selamat Iya, Bu, siang. selamat siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Gimana Bu Justina? Tadi sudah berhasil melakukan coaching ya? Sudah Bu, saya merasa lega sekali. Saya merasa sudah baik dalam proses coaching hari ini. Sungguh bahagia sekali hari ini. Kenapa Bu Justina kok merasa sudah baik saat melakukan coaching? Ya, hari ini menurut saya itu saya sudah mengikuti sesuai alur cerita Ibu. Tadi sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasi permasalahannya, kemudian ada rencana aksi ke depannya, dan ada tanggung jawab dari proses rencana aksi tersebut. Ya, baik. Ternyata tanpa disadari Bu Justina sudah melakukan alur tirta ya. Iya. Nah, tadi selama Bu Justina melakukan sesi coaching, saya sempat mencatat beberapa poin. Bolehkah saya menyampaikan hasil catatan saya? Sangat boleh, dengan senang hati Ibu. Oke, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa tadi sudah saya sampaikan kalau dalam coaching itu ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama adalah bisa mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coachee. Nah, saya tadi mengamati ternyata dalam ketiga poin ini ternyata Bu Justina sudah mampu melakukannya dengan baik. Begitu Bu Justina. Apakah betul? Begini Ibu, namun tadi itu saya sedikit masih bingung Bu, karena saya tuh merasa belum yakin dalam melakukan alur tita itu secara dengan tepat dan benar Ibu. Oh begitu. Iya. Ya, ini sesuai dengan catatan saya di poin berikutnya Bu Justina, karena ternyata tadi Bu Justina itu ketika bercakap-cakap dengan Bu Niken itu ada pengulangan kata dan pengulangan topik. Oh iya iya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Bu Justina melakukan hal seperti ini? Ya itu tadi, saya itu masih kebingungan, kemudian mendengarkan itu juga masih ragu ya Ibu ya dalam proses alur tita itu. Maka tadi sebelumnya itu saya merasa kurang yakin, kurang tepat sekali begitu. Jadi Ibu. selama prosesnya Bu Justina merasa kurang yakin Iya, begitu betul, ya. nggih. Nah, lalu rencana Bu Justina selanjutnya bagaimana setelah tahu ternyata Bu Justina mempunyai kekurangan seperti ini? Nah, untuk rencana berikutnya itu harusnya saya itu tadi membuat catatan kecil dari apa yang disampaikan oleh Bu Niken sehingga percakapan kami itu
terarah sesuai dengan alur tirta yang sebenarnya, Ibu. Oh begitu, bagus. Bagus sekali dari Bu Yustina, ternyata sudah memiliki rencana seperti itu. Nah, lalu supaya performanya Bu Yustina ketika melakukan coaching lebih baik lagi, kira-kira apa yang akan Bu Yustina lakukan setelah ini? Setelah ini tentunya saya harus terus berlatih, terus belajar untuk melakukan proses coaching ini dengan teman-teman, rekan-rekan saya yang ada di sekolah ataupun di mana saja begitu, Bu. Baik. Bu Yustina ternyata sudah baik sekali ketika melakukan sesi coaching, namun memang ada hal yang belum sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan ini tadi, yang ditunjukkan dengan adanya pengulangan-pengulangan kata ketika Bu Yustina melakukan sesi coaching bersama Bu Niken. Untuk itu tetap semangat untuk berlatih ya Bu Yustina ya. Iya. Semoga kedepannya Bu Yustina bisa lebih baik lagi ketika melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk supervisinya hari ini, membuat semakin saya bersemangat ya Ibu ya. Nantinya terus berproses dalam coaching ini. Oke, baik Ibu, semangat untuk terus berlatih dan semoga supervisi hari ini bermanfaat untuk saya dan Bu Yustina juga. Amin, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih dan terima kasih sekali. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Yustina. Selamat siang Bu Nirinta. Selamat siang Bu Niken. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Tapi saya ini deg-degan loh Bu. Bentar lagi saya mau coaching sama teman saya. Oh begitu. Iya. Berarti hari ini ada proses coaching ya? Iya. Oke, baik Bu Nurinta. Sebelum jenengan ini mau coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Nurinta. Apa boleh? Silakan Ibu. Baik. Nanti saat proses coaching, saya juga akan ikut mengamati prosesnya. Jadi nanti antara coach dan juga coachee itu nanti harus sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Baik Ibu. Oke. Nah, kemudian apakah di rubrik penilaian nanti ini yang saya nilai apakah pelaksanaan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah pertanyaannya itu sudah pertanyaan berbobot yang Bu Nurinta sampaikan ke coachingnya? Kemudian juga mendengarkan respon dari coachee. Nah, dan juga ini nanti tidak lupa juga dalam prosesnya Bu Nurinta juga harus memperhatikan untuk prinsip coaching gitu ya Bu ya. Ya. Untuk prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan dulu ya Bu ya. Silakan Bu Niken. Iya. Untuk yang pertama Bu, untuk kompetensi yang akan Ibu Nurin kembangkan dalam proses coaching hari ini apa? Yang pertama sesuai dengan rubriknya, tadi kan saya akan dinilai mengenai pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu memberdayakan coachee. Jadi 3 poin ini saya ingin mengembangkannya. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwasanya saya ingin bisa mengembangkan diri untuk melakukan alur tirta dengan baik. Begitu Bu Niken. Oke, baik. Berarti Bu Nurinta nanti akan mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya. Iya. Mulai dari present, kehadiran penuh, Betul. kemudian mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik, berikutnya Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, nah kira-kira mana yang spesifik, yang lebih spesifik yang akan Ibu Nurinta kembangkan dalam observasi nanti? Saya paling ingin dikembangkan itu di bagian ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot tapi sesuai dengan alur tirta. Karena begini, saya merasa setelah beberapa kali pertemuan coaching yang sebelumnya itu, saya merasa kalau saya itu belum mahir dalam memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta. Kadang masih bingung gitu loh Bu Niken. Oh begitu. Iya. Baik. Nah kemudian nih
dari kompetensi yang spesifik tadi itu pasti nanti akan ada indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Nurinta ini indikator ketercapaian kompetensi tersebut apa kira-kira? Yang pertama tentu saja bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali masalah yang dihadapi koci dan juga nantinya bisa menemukan solusi untuk koci saya dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sambil mengikuti alur cerita yang ada, Ibu. Oke, sangat bagus itu Bu ya. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya nanti saat uji ini menemukan solusi dari permasalahan yang ada, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Bu Nurinta. Ini silahkan Bu Nurinta siap-siap untuk proses coachingnya. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan nanti setelah proses coaching kita bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol, gitu ya Bu ya. Baik Bu Niken, terima kasih Bu Niken. Sama-sama, semangat Bu Nurinta. Semangat. Selamat siang Bu Justina. Selamat siang Bu Nurinta. Saya melihat Bu Justina hari ini kok sepertinya wajahnya muram. Ada apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Iya Bu Nurinta, terima kasih. Hari ini itu saya sedikit agak sedih ya Bu ya. Kemudian kurang semangat Ibu. Siang ini saya tuh mau sharing Ibu terkait permasalahan saya di kelas Ibu yang saya hadapi sekarang ini. Boleh ya Ibu ya? Boleh sekali Bu Justina. Saya siap mendengarkan cerita Bu Justina hari ini. Silakan bercerita apa yang jadi masalah Bu Justina. Siapa tahu nanti setelah sesi ini saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya Bu Justina. Silakan. Baik Bu, terima kasih sekali. Saya itu mengajar di kelas bawah Bu. Memang cukup menguras tenaga dan energi dan juga cukup menantang dalam mengajar itu untuk menjaga ketertiban siswa ini. Beberapa kali itu siswa itu sulit untuk fokus dalam belajar, kurang mendengarkan, mengganggu temannya yang sudah selesai dalam pembelajaran. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk memperingatkan mereka, namun ini saya rasa kurang efektif Ibu. Oh begitu ya Bu Iya. Yus ya. Begini Bu Yus, saya perlu menanyakan beberapa informasi yang lebih detail. Kira-kira Bu Justina keberatan atau tidak ya? Oh, sangat tidak keberatan Ibu. Oke. Begini Bu, kalau dari ceritanya Bu Justina ini tadi kan berarti yang sangat menjadi kendala utama Bu Justina itu kan masalah kedisiplinan siswa selama berada di kelas. Nah, kira-kira sejauh ini Bu Justina itu sudah melakukan apa saja untuk mengatasi hal-hal tersebut? Ya, sejauh ini yang saya lakukan itu yang pertama itu saya itu sudah sering memperingatkan anak-anak saya Bu. Kemudian anak-anak saya yang sudah selesai itu saya beri tugas tambahan. Bahkan minta maaf ya Bu ya, sebagai seorang guru terkadang kita itu memarahi siswanya Bu. Nah, namun hasilnya itu tidak bertahan lama. Satu kali diperingatkan bisa berubah, namun kemudian tidak jadi disiplin lagi dalam pembelajaran. Ini saya itu merasa sangat kesulitan Bu untuk membuat siswa itu bisa bertanggung jawab atas tugasnya dalam pembelajaran itu. Gitu. Iya, tidak apa-apa kok Bu Justina, kita itu manusia, kita juga bisa marah. Hanya mungkin kedepannya yuk kita kelola sama-sama emosi kita supaya kita sebagai pendidik itu bisa menjadi yang lebih baik. Nah, begini Bu Justina, dari pengamatan Bu Justina loh ya selama di kelas, apa sih yang membuat siswa Bu Justina ketika berada di kelas itu kok bertindak seperti itu? Iya, yang membuat anak-anak saya seperti itu apa mungkin ya Bu ya, mereka itu merasa bosan ketika saya itu memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya, dan juga bisa saja itu kurang perhatian Bu di lingkungan rumahnya. Kemudian di sekolah ini, di kelas ini mencari perhatian kepada teman-temannya atau guru yang mengajar di sini, sehingga lingkungan kelas yang tadinya bisa belajarnya bisa terkondisikan malah tidak bisa terkondisikan, kurang kondusif, dan juga itu membuat ramai kegaduhan Bu. Jadi tidak tertib lagi seperti itu. Oh begitu. Bu Justina bagus sekali loh pengamatannya. Berarti Bu Justina itu sudah
tahu secara mendetail apa yang sebenarnya menjadi permasalahan Bu Justina di kelas ya. Nah, sekarang saya ingin tahu setelah sesi coaching ini berakhir, Bu Justina ingin bisa melakukan apa atau mencapai apa ya? Yang ingin saya capai itu yang pertama itu adalah bisa menciptakan suasana pembelajaran itu yang kondusif, yang nyaman, yang menyenangkan bagi siswa ketika belajar, dan terlebih juga bisa memotivasi Bu dengan adanya suasana yang menyenangkan itu kan lebih kondusif dan anak-anak itu semangat Bu dalam belajar. Selain itu juga saya ingin siswa itu bisa bertanggung jawab Bu atas perilaku mereka seperti itu. Itu ya Bu Yus ya. Ya. Bagus sekali tujuan dari Bu Justina. Bahwasanya Bu Justina memang ingin menjadi seorang guru yang baik ya. Jadi kelasnya ingin bisa kondusif, siswanya juga bisa bertanggung jawab. Nah, kira-kira Bu Justina sudah pernah membuat keyakinan kelas atau belum ya? Wah, itu menarik ya Bu ya. Saya belum pernah Ibu, hanya pada diri saya sendiri, hanya peraturan saja gitu Bu. Iya, begini Bu Justina, kalau keyakinan kelas yang baik itu seharusnya melibatkan siswa. Jadi kalau kalau keyakinan kelas itu dibentuk sendiri oleh siswa, siswa akan menjadi tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Nah, gimana menurut Bu Justina, kira-kira untuk pembuatan keyakinan kelas di kelasnya Bu Justina ini bisa dilakukan apa tidak ya? Pasti bisa ya Bu ya, tentunya pasti bisa sekali, supaya dengan keyakinan itu anak-anak juga dilibatkan dan memiliki tanggung jawab ya Bu ya tentunya itu. Iya, betul sekali Ibu. Karena kalau hanya peraturan kelas itu kan berarti hanya bikinannya buatan dari Bu Justina sendiri. Anak-anak jadi tidak tahu apa maknanya, apa isinya, dan kenapa kok ada peraturan yang seperti itu. Tapi ketika peraturan itu sudah diubah menjadi keyakinan kelas, anak-anak jadi tahu, oh ini loh yang menjadi dasar dari peraturan kelas yang ada. Dan kenyataannya sebenarnya peraturan kelas itu ada untuk kebaikan murid-murid Bu Justina itu sendiri. Nah, kalau Bu Justina sudah bisa melaksanakan ini, tentu sangat bagus Ibu. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama-sama, kira-kira untuk rencana aksi kedepannya setelah sesi ini berakhir, Bu Justina mau ngapain aja sih? Gini Bu, rencana saya itu ada beberapa minggu yang akan saya lakukan. Mungkin saja ya Bu ya, minggu pertama ini mengajak siswa-siswa saya itu untuk berdiskusi bersama. Tentunya tadi ya Bu, membuat keyakinan kelas, anak-anak dilibatkan supaya tidak terkesannya saya saja yang membuat ya Bu ya, tapi semuanya sepakat gitu ya Bu. Terus minggu yang keduanya setelah membuat keyakinan kelas dengan diskusi tadi, bisa menerapkan sistem penguatan positif. Misalnya ketika anak sudah berbuat baik, disiplin, anak itu bisa mendapatkan pujian. Apalagi kelas kecil ini kalau sudah mendapatkan bintang yang cukup banyak itu sangat bahagia sekali Ibu. Seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu Justina. Bu Justina sudah punya ide untuk 2 minggu ke depan ya. Kalau boleh saya menambahkan satu untuk minggu ketiganya, boleh enggak Bu? Oh boleh, sangat boleh sekali Bu. Iya, tadi kan Bu Justina sempat menyampaikan bahwa salah satu faktor ketika anak Bu Justina itu di kelas kurang kondusif, kurang disiplin itu kan karena mereka bosan. Ya toh Bu. Mungkin baiknya nanti di minggu ketiga Bu Justina harus membuat suatu kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan menarik, sehingga anak-anak Bu Justina ketika belajar bersama Bu Justina tuh bisa merasa lebih senang, merasa lebih termotivasi, dan akhirnya menimbulkan suasana yang kondusif, disiplin, dan bertanggung jawab di kelas. Oh ya, baik Bu, terima kasih banyak loh Bu. Ibu telah membantu saya melalui tahapan rencana aksi yang nantinya akan direncanakan ini, membuat saya merasa lega Bu. Saya bisa terbantu Ibu untuk dapat nantinya mendisiplinkan anak, kemudian anak-anak juga merasa nyaman belajar di kelas seperti itu. Ya, puji Tuhan kalau memang Bu Justina merasakan seperti itu. Tapi yang jelas rencana aksi ini harus dilaksanakan Bu Justina. Akan
menjadi suatu hal yang mubadir kalau hanya berupa rencana saja. Oleh karena itu, kalau diizinkan, mungkin setelah minggu ketiga kita bisa bertemu kembali untuk mengadakan evaluasi. Apakah Bu Justina keberatan? Oh tidak Bu, sangat tidak keberatan, dengan senang hati Bu. Kalau saya itu ada bantuan seperti ini, setidaknya kan itu menjadi penguatan bagi saya. Semoga nanti juga tujuan saya ini tercapai ya Bu, menciptakan lingkungan belajar yang semangat, yang menyenangkan dan kondusif, dan kedisiplinan anak itu semakin tambah lebih bagus Bu, seperti itu. Baik Bu Justina, kalau begitu nanti pada setelah minggu ketiga berakhir kita ketemu lagi untuk mengadakan evaluasi. Kita lihat apakah indikator ketercapaian yang sudah Bu Justina tadi sampaikan bisa benar-benar tercapai ataukah masih perlu tambahan lagi atau bagaimana supaya Bu Justina semakin enjoy juga dalam mengajar murid-murid di kelas bawah. Ya baik, terima kasih Bu Nurinta untuk hari ini. Senang bisa bersama dengan Bu Nurinta, sharing dan penguatannya sungguh luar biasa bagi saya Ibu. Sama-sama Bu Justina, saya juga terima kasih diizinkan untuk ambil bagian dalam coaching ini dan juga bisa memberikan solusi yang terbaik dari masalahnya Bu Justina. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Bu Justina. Iya Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang ya Ibu. Selamat siang Bu Justina. Selamat siang Bu Nuri. Selamat siang Bu Niken. Iya, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan lancar Ibu. Tapi sungguh di hati saya itu selalu kalau coaching itu dak-dikduk gitu loh Bu. Saya selalu penuh dengan kekhawatiran Ibu. Kira-kira tadi kan Bu Niken sudah mengamati saya. Bolehlah tadi hasil pengamatannya dibagi dengan saya supaya saya tahu apa kekurangan saya dan apa yang perlu saya tingkatkan lagi. Iya, puji Tuhan kalau coachingnya tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus kemudian saat coaching tadi saya juga mengamati antara jenengan sebagai coach, kemudian Bu Justina sebagai coaching. Nah, pada dasarnya itu semua berjalan dengan lancar dan juga Bu Nurinta itu sudah melakukan coachingnya itu sesuai dengan indikator ketercapaiannya. Ya, kemudian tadi Bu Nurinta itu sudah melaksanakan alurnya sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi kalau saya mengamati itu Bu Nurinta sudah untuk yang pertama itu menanyakan tujuan dari coaching tadi, itu tujuannya apa, itu jenengan sudah menanyakan, sudah dapat lah. Terus kemudian identifikasi masalah itu juga sudah Bu Nurinta sudah melampaui tahap tersebut. Kemudian rencana aksi itu juga sudah ada. Bu Nurinta tadi sudah tanya ke Bu Justina ngorek keterangan tentang rencana aksi. Dan yang terakhir itu tanggung jawab juga sudah ada. Kemudian juga dalam proses coaching tadi itu Bu Nurinta sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kehadiran penuh itu juga sudah ada. Dan juga untuk yang mendengarkan aktif itu juga sudah dapat. Jadi kalau saya perhatikan tadi sudah luar biasa, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Begitu. Kemudian untuk kedepannya ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Nurinta begitu saat proses coaching? Ya, tadi kan kita berfokusnya kepada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, dan puji Tuhan kan saya ternyata sudah mampu melakukannya. Iya. Nah, mungkin untuk kedepannya saya ingin melatih masalah menggali potensi dari coach saya, karena ini tadi saya juga merasa Ibu, saya sempat memberikan masukan kepada Bu Justina itu kurang sesuai dengan potensinya Bu Justina, mungkin begitu. Oh begitu. Jadi untuk kedepannya ini ingin memahami alur Tirta lagi begitu Bu ya? Iya betul. Oke baik. Nah kemudian untuk proses coachingnya Bu, untuk alur Tirtanya menurut Bu Nurinta tadi apakah ada masalah juga?
Eh, Sebenarnya setelah selesai coaching itu saya merasa oh ternyata saya tuh bisa melakukan alur tirta dengan baik. Tapi memang dalam prosesnya itu saya penuh dengan kekhawatiran ini loh Bu. Bener ndak ini bagian tujuan, bener ndak ini bagian identifikasi. Lalu kemudian rencana aksinya ini sudah sesuai atau tidak, lalu yang terakhir tanggung jawabnya sudah muncul atau tidak, itu saya ada kekhawatiran di situ. Nah, sehingga tadi saya sendiri menyadari bahwa ketika proses coaching saya sempat seperti tersendat karena merasa alur tirtanya ini karena khawatir alur tirtanya ini sudah sesuai atau belum. Begitu ya. Iya. Puji Tuhan tadi itu kalau saya amati sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk kedepannya tadi Bu Nurinta ingin mengembangkan lagi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Semoga nanti untuk kucing-kucing berikutnya Bu Nurinta lancar dalam proses kucingnya dan kompetensi yang akan dikembangkan juga bisa terlaksana dengan baik. Ya, baik Bu Niken, terima kasih sudah mendampingi saya dan mengobservasi saya pada siang hari ini. Ya, memang saya menyadari bahwa mungkin di beberapa poin saya masih ada kekurangan, tapi berkat masukan dari Bu Niken saya merasa sangat terbantu. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Amin. Terima kasih. Tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu Niken, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Justina. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan sehat. Bagaimana Iya. Bu Justina sendiri? Puji Tuhan, saya juga sehat Ibu. Baik, Ibu Niken nanti mau coaching ya bersama dengan coachnya. Betul Bu, Ya. hari ini saya coaching. Baik, sebelum Ibu coaching hari ini, sebagai awalan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Niken. Boleh ya Ibu? Siap Bu, silahkan dengan senang hati. Baik, untuk pertanyaannya tentang supervisi kita hari ini antara coach dan coachee dalam percakapan nanti yang akan saya amati dan nilai apakah yang sesuai dengan alur tita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan suatu pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa juga ini harus disesuaikan dengan alur tirta. Dalam prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengoptimalisasi potensi. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu, ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Iya, ini Bu, nanti dalam coaching itu saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Wah, sangat sungguh luar biasa Ibu dari pertanyaan yang pertama ini. Pada bagian mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yang ingin saya nantinya amati atau observasi Bu? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti Bu, yaitu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu nanti mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana atau aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Begitu. Jadi saya ini berusaha nanti mendengarkan secara aktif lah Bu dari proses coaching bersama coaching nanti. Begitu. Iya, baik, sungguh luar biasa ya Ibu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan alur tirta yang ada ya Bu ya. Terus kemudian menurut Ibu Niken, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan nanti Bu Niken kembangkan? Iya, penilaian yang perlu dikembangkan ketika saya bersama coaching nanti itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching. Kemudian untuk langkah-langkah apa mengatasi masalah tersebut yang jelas harus sesuai dengan alur tirta. Begitu. Makanya saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching begitu Bu. Iya, baik, sungguh luar biasa. Kemudian setelah ini pastinya Ibu itu mempunyai harapan.
harapan apa yang dari observasi nanti yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Yang ingin Bu Niken harapkan itu apa, Bu Niken? Iya, untuk harapannya itu saya nanti semoga saya semakin berkembang, pengalaman saya itu bertambah dalam coaching sehingga saya itu mampu melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta yang benar, begitu Bu. Baik Ibu, sungguh luar biasa Ibu. Nanti saya juga berharap semoga nanti ketika bersama dengan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Demikian dulu ya Bu untuk pra observasinya kali ini. Silakan Ibu bisa melakukan coachingnya nanti bersama dengan rekan sejawat. Terima kasih Bu Niken untuk waktunya pada siang hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih banyak juga untuk supportnya. Ya, bisa dilanjutkan ya Bu. Siap Ibu. Terima kasih Bu Niken. Selamat siang Ibu Nurinta. Selamat siang Bu Niken. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kok Ibu. Kelas bagaimana? Apa berjalan dengan lancar? Ya, kelas saya puji Tuhan berjalan dengan lancar hari ini. Saya happy sekali ngajar bareng anak-anak. Wah, luar biasa. Semangatnya full power nih ya. Full. Sampai sore tetap semangat. Iya. Tapi ini saya perhatikan beberapa hari ini loh, saya kok melihat Bu Nurin itu kayak nggak seperti biasanya, agak suntuk gitu loh Bu. Ada apa ini? Kenapa? Coba boleh dong cerita ke saya. Iya, saya ingin cerita sebenarnya sama Bu Niken karena saya ini ada masalah Bu. Suntuknya saya itu karena saya ini sedang kecewa dengan diri saya sendiri karena ini kan minggu depan sudah UTS ya Bu di sekolah saya. Nah hari Senin kemarin itu saya diwajibkan mengumpulkan soal UTS itu. Ternyata saya belum mengumpulkan dan hanya saya sendiri Bu yang belum mengumpulkan. Jadi tuh kemarin tuh saya ditagih sama panitianya itu disuruh untuk cepat mengumpulkan. Jadinya saya merasa malu, merasa kecewa gitu sama diri saya. Walah, begitu. Iya. Berarti ini apa yang membuat Bu Nurin ini kok sampai deadline waktunya ini belum mengumpulkan soal UTS itu Bu? Kira-kira apa penyebabnya? Gini loh Bu, saya tuh banyak kegiatan. Jadi jadwal saya tuh padat, ada bermacam-macam kegiatan yang saya ikuti. Misalkan saja kegiatannya tuh ada A, B, C gitu ya Bu ya. Nah ini tuh bikin saya tuh susah membagi waktu gitu loh Bu Niken. Jadinya soal STS-nya terbengkalai gitu Bu. Begitu. Jadi yang membuat Bu Nurin sampai sekarang itu belum mengumpulkan itu karena kesulitan membagi waktu, begitu ya Bu ya. Betul Bu. Oke, baik. Jadi sekarang ini Bu Nurin ingin seperti apa? Yang berhubungan dengan masalah Bu Nurin tadi kita ngobrol-ngobrol itu Bu Nurin punya tujuan apa sih? Ya saya tuh ingin dapat solusi Bu. Gimana caranya supaya saya bisa membagi waktu dengan baik. Jadi tidak ada tugas ataupun pekerjaan saya yang terbengkalai seperti soal STS itu. Oh begitu, baik. Kalau begitu coba mari kita amati satu persatu ya Bu ya. Nih, untuk yang pertama ini STS ini kan sebenarnya bukan agenda yang mendadak ya Bu ya, karena kan rutin setiap semester kan pasti ada begitu ya. Nah ini sebelumnya apakah ada juga masalah seperti yang Bu Nurin alami sekarang begitu? Tahun kemarin itu kan baik di semester ganjil ataupun semester genap itu saya bisa mengumpulkan soal tepat waktu Bu. Bahkan saya itu bantuin teman-teman saya yang kesulitan karena soal STS itu kan setelah jadi hard file-nya itu kan soft copy-nya harus diupload ke LMS. Nah itu saya bantuin mereka, tapi di momen sekarang ini tuh malah saya sendiri yang keteteran. Oh begitu, baik. Kemudian ini Bu, apa yang membedakan antara semester ini dengan semester sebelumnya sehingga menimbulkan masalah begitu? Kegiatannya Bu, kalau dulu tuh sebelum-sebelumnya itu semester di tahun lalu saya tuh kegiatannya tidak sepadat ini. Jadi saya itu bisa membagi waktu dengan baik, bisa mengumpulkan soal tepat waktu, kegiatan lain juga jalan. Nah tapi di semester ini saya tuh karena kegiatannya sangat banyak, jadi adinnya tuh
saya tidak bisa bagi waktu, apalagi kalau kegiatannya tuh berbarengan ataupun mendadak gitu loh Bu. Dan itu benar-benar bikin saya tuh tidak mood jadinya. Nah, gitu Bu Niken, itu yang saya rasakan. Gitu ya. Kemudian apa yang Bu Nurin rasakan ketika menemukan ada kegiatan yang berbarengan dan mendadak tersebut gitu? Yang saya rasakan yang pertama itu jengkel Bu. Kok kegiatan kok bareng-bareng, padahal kegiatan yang sebelumnya itu belum selesai, tapi ini sudah ada kegiatan baru lagi. Apalagi kalau kegiatannya itu mendadak. Misalnya saja rapat ya Bu, rapatnya jam 9, jam 8 itu baru diinfokan. Padahal saya tuh sudah punya agenda. Jadinya tuh saya merasa jengkel, terus akhirnya mempengaruhi ke mood saya jadi tidak mood mau mengerjakan tugas-tugas saya, termasuk mau mengerjakan soal ITS itu jadi tidak mood gitu loh Bu. Gitu. Kemudian untuk ini rencananya Bu Nurin, rencananya ini untuk kegiatan yang berbarengan ini apa yang harus Bu Nurin lakukan agar semua itu bisa selesai tepat waktu begitu? Kalau dipikir-pikir ya Bu ya, kegiatan yang berbarengan itu kan sebenarnya punya deadline-nya masing-masing. Mungkin saya bisa membuat jadwal yang tersusun, jadi saya mengerjakan yang mana pada jam berapa ataupun hari apa, sehingga ketika deadline-nya saya bisa mengumpulkan sebelum deadline ataupun maksimal saat deadline. Nah, tapi kalau untuk kegiatan yang mendadak ini saya masih bingung Bu. Begitu, oke baik. Nah, kira-kira untuk kegiatan yang mendadak ini solusi dari Bu Nurin itu apa coba? Yang sudah saya pikirkan itu yang jelas karena mendadak dan mempengaruhi agenda, berarti saya harus selalu menyiapkan plan B. Jadi kalaupun agenda saya sudah saya tata rapi, ketika ada kegiatan yang mendadak itu saya harus siap untuk mengubah agenda saya sehingga bisa tetap mengerjakan nanti setelah kegiatan yang mendadak ini selesai dilakukan. Begitu. Di sisi lain juga saya sepertinya juga harus menentukan prioritas Ibu. Mana kegiatan yang harus saya dulukan dan mana yang bisa saya kerjakan kemudian. Begitu. Oke, baik. Nah, berikutnya tadi kan Bu Nurin bilang kalau bisa nggak mood mengerjakan kalau ada kegiatan mendadak. Nah, ini apa yang bisa Bu Nurin lakukan untuk mengembalikan bad mood tadi? Kalau dari bad mood biar jadi good mood, ini yang biasanya saya lakukan, saya ngopi Bu, ngopi, kemudian makan camilan, lalu minum-minum yang manis kayak coklat kayak gitu, atau sambil mendengarkan musik. Nah, itu bisa membantu saya lebih mood, lebih semangat lagi mengerjakan tugas saya. Begitu, oke baik. Kemudian kendala terbesar Bu Nurin, kendala terbesar kan terlambat mengerjakan tugas itu tadi ya. Iya. Nah, ini supaya Bu Nurin bisa nyaman melakukan mengerjakan tugas itu, Bu Nurin apakah perlu tempat khusus begitu untuk mengerjakan tugas tersebut? Sepertinya perlu ya Bu ya, karena saya merasa kalau saya di tempat umum yang ramai gitu, maksudnya banyak orang, saya tuh jadi nggak fokus. Iya. Oke. Begitu. Kira-kira tempatnya di mana? Contoh tempatnya yang membuat Bu Nurin nyaman, jadi good mood lagi. Kalau tempatnya mungkin karena saya jamnya lebih banyak di sekolah ya Bu, mungkin saya bisa cari kelas kosong yang di situ saya mengerjakan tugas sehingga saya minim gangguan. Di situ saya juga bisa mendengarkan musik dengan santai tanpa perlu merasa sungkan dengan rekan saya. Lalu kalaupun ternyata itu dirasa masih kurang nyaman, mungkin saya bisa minta izin keluar sekolah ketika sudah tidak ada jam mengajar, itu pergi ke kafe, jadi bisa sekalian makan, nyemil makanan yang enak atau minum minuman yang manis gitu di kafe. Itu bagus loh, itu bisa membalikan mood yang bad menjadi good mood. Iya. Oke. Kemudian Bu Nurin dikatakan berhasil untuk membagi waktu dengan baik itu jika seperti apa sih?
Menurut saya bisa membagi waktu dengan baik itu jika tugas saya dikumpulkan sebelum deadline berakhir. Kalau sudah melampaui deadline itu berarti saya tidak melakukan pembagian waktu dengan baik. Oke, baik. Kemudian untuk hal ini apakah Bu Nurin itu butuh bantuan siapa gitu atau berkolaborasi dengan siapa gitu? Sepertinya butuh ya Bu ya. Karena kan kalau semua saya kerjakan sendiri kan ya waktunya kurang, nggak ada. Bahkan saya juga merasa capek gitu. Mungkin bisa saya minta tolong ke rekan-rekan saya untuk membantu ataupun mendampingi saya ketika mengerjakan sehingga pekerjaan saya jadi lebih baik. Oke, baik. Nah, kemudian apakah Bu Nurin ini sudah siap menyelesaikan tugas-tugas Bu Nurin tadi? Siap dong Bu. Siap ya? Iya. Harus siap. Setelah saya ngobrol dengan Bu Niken ini, saya jadi berpikiran lebih baik bahwasanya sebenarnya harusnya saya bisa loh membagi waktu, hanya kurang eksekusinya aja mungkin ya. Oke, baik. Nah, kemudian jika hal serupa terjadi, Bu, hal serupa terjadi itu kira-kira Bu Nurin ini seperti apa? Yang pertama akan saya lakukan adalah berusaha mengembalikan mood, itu yang pasti Bu. Jadi mencari cara supaya mood saya bisa segera membaik. Jadi saya semangat lagi mengerjakan tugas. Lalu saya juga akan mengingat hasil coaching kita pada siang hari ini Bu Niken. Karena dari coaching kita ini tadi saya jadi tahu bahwa saya itu harus membuat namanya skala prioritas. Mana kegiatan yang harusnya saya dahulukan untuk dikerjakan atau mana kegiatan yang bisa saya tunda. Itu saya harus membuat yang seperti itu sehingga nantinya saya punya agenda yang tersusun dan bisa membagi waktu dengan baik. Oke, baik. Luar biasa lu rencana aksinya Bu Nurin itu tadi. Ya. Itu semoga nanti rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga bisa mengembalikan moodnya Bu Nurin menjadi good mood lagi dan tugas-tugas bisa terselesaikan sesuai dengan due date-nya. Begitu ya Bu Nurin ya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Kalau ada apa-apa silahkan cari saya, kita bisa ngobrol lagi begitu. Ya, baik Bu Niken, terima kasih sekali sudah membuat saya semakin bersemangat mengerjakan tugas-tugas saya. Saya jadi tahu apa solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Saya tidak bingung lagi. Terima kasih banyak loh ya Bu Niken. Saya mohon nanti kedepannya kalau saya ingin solusi atau saya ingin bercerita, semoga Bu Niken berkenan meluangkan waktu. Saya selalu siap Ibu, begitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih kembali Selamat Bu berproses. Niken. Tetap semangat Bu Nurin ya. Semangat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Justina. Wah, wajahnya sekarang sudah bersinar ya Bu ya. Iya Bu, puji Tuhan. Tadi saya kucing dengan Bu Nurinta itu berjalan dengan lancar. Iya. Jadi perasaan saya itu agak lega gitu. Baik, puji Tuhan kalau hari ini Bu Niken sudah melakukan coaching bersama Bu Nurinta dengan happy, dengan senang ya Bu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu sebagai pasca observasi. Yang pertama tadi, apa saja yang sudah Bu Niken lakukan pada saat melakukan pertanyaan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Tadi saat coaching, saya rasa itu saya sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya tadi menanyakan tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab dari alur tersebut. Nah, itu bisa menggali kunci, saya juga tadi bisa menggali dari kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Begitu. Oh baik, sangat luar biasa ya Bu Niken ini. Tadi sebagai observer boleh saya menyampaikan ya Bu ya, pengamatan saya yang saya lihat ya Bu ya.
Saya itu tadi itu mengamati pada saat proses alurnya itu sangat bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Namun Bu Niken juga sudah berusaha untuk menggali ya Bu ya, menggali pertanyaan yang sangat berbobot itu tadi, kemudian sehingga bisa menemukan solusi permasalahan dari Bu Nurinta tadi ya, menjadi bisa terjawab ya Bu untuk permasalahannya. Nah, coaching yang Ibu sudah lakukan ini dengan prinsip coaching, bagaimana menurut pendengaran Ibu itu tadi, sudah sesuai apa belum ya Bu dengan prinsip coachingnya itu tadi? Iya, sebenarnya di awal itu saya masih ragu Bu, terutama dalam menggali pertanyaan berbobot bersama coach tadi. Kemudian ini saya ragunya itu apakah pertanyaan tersebut itu berbobot dan juga apakah sudah sesuai dengan alur Tirta begitu. Iya, tadi saya melihat coachingnya Bu Niken tadi bersama dengan Bu Nurinta itu tadi sudah sangat luar biasa, berjalan dengan bagus, dan pertanyaan juga berakhir dengan kita tutup dengan memberikan solusi, dan ada rasa senang ya Bu antara satu dengan yang lain, kepuasan sendiri ya Bu ya. Nah, ini ada satu lagi Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan, dan ada rencana tindakan untuk selanjutnya tidak Ibu? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta Bu. Sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik. Terus kemudian rencana saya dalam pelaksanaan coaching kedepannya ini, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sesuai dengan alur Tirta, dan juga ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oh baik Ibu, semoga harapannya kedepannya nanti kita bisa melakukan hal seperti ini lagi, dan Ibu dalam coachingnya itu juga menjadi lebih baik lagi ya Bu, bisa diterapkan bersama dengan rekan sejawat seterusnya ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu Niken, semoga observasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Niken, saya boleh bersama dengan jenengan untuk observasi hari ini. Saya sangat bahagia sekali Bu Niken untuk hari ini. Saya juga sama Bu, terima kasih Bu Justina sudah meluangkan waktu untuk observasi kegiatan coaching saya hari ini. Semoga kedepannya saya dalam melakukan coaching itu bisa berjalan dengan lancar begitu ya Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, sama-sama Bu Niken. Selamat siang Bu Niken, sampai berjumpa lain waktu ya Bu. Selamat siang Terima Ibu. kasih, selamat Terima siang. kasih.